ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kemudian penulis berpindah kepada Kitabul Aiman wan Nudur. Ya, bab tentang sumpah dan nadar. Bab tentang sumpah dan nadar. Ya, di sini pembahasan sumpah dan nadar ini diletakkan di pembahasan ini di bab-bab terakhir karena ada kaitannya juga dengan beberapa masalah di peradilan. Ada kaitannya dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Baik. Kemudian dikatakan oleh beliau rahimahullahu taala, al-aiman itu jamak dari yamin. Yamin itu artinya adalah apa? Adalah sumpah. Ya. Jadi sumpah itu adalah dia memastikan sesuatu dengan lafaz tertentu. Memastikan sesuatu dengan lafaz tertentu dengan menyebut nama Allah yang diagungkan. Itu sumpah namanya. Kalau nudur itu jamak dari nadar. Jamak dari nadar. Nadar itu adalah sesuatu yang diwajibkan pada diri pada hal yang sebenarnya tidak wajib atas dirinya. Iya. Baik. Akan datang ya di pasal berikutnya khusus nadar. Sini beliau bahas sumpah dulu. Kata beliau walayan akidul yaminu illa billahi ta'ala au bismin min asma'ihi au sifatin min sifati datihi. Iya. Kata beliau rahimahullah, sumpah itu tidaklah teranggap kecuali dengan menggunakan nama Allah atau suatu nama di antara nama-namanya atau menggunakan suatu sifat di antara sifat-sifatnya. Ya kalau nama Allah jelas. Menggunakan Asmaul Husna yang lain selain dari nama Allah itu boleh. Dari nama Al-Khaliq, Rabbul Alamin dan seterusnya nggak ada masalah, diperbolehkan. Atau dia sumpah dengan sebuah sifat dari sifat-sifat datnya. Iya. Dia bersumpah dengan sifat-sifat datnya. Nah, itu diperbolehkan. Ya. Nah, diperbolehkan. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, "Wa man halafa bi sadaqati malihi fa huwa mukhayyarun baina sadaqah wa kaffaratil yamin." Kata beliau, siapa saja yang bersumpah untuk menyedekahkan hartanya, maka dia diberi pilihan antara bersedekah atau membayar kafarah sumpah. Iya. Membayar kafarah sumpah. Misalnya dia berkata, kalau saya mengerjakan ini, maka saya bernadar. Atau maka saya bersumpah akan bersedekah dengan hartaku. Begini dan begini. Atau saya akan melakukan begini dan begini dari amalan kebaikan. Itu yang disebut dengan apa? Dengan sumpah. Jadi kalau dia bersumpah seperti itu, sumpah atau nadar ya mirip. Itu konteksnya sama. Misalnya dia bernadar, kalau saya dapat begini saya bernadar misalnya akan haji atau akan umroh. Iya. Jadi kalau misalnya dia ada melakukan itu, dia dikasih dua pilihan. Boleh dia bersedekah seperti yang dia bilang, dia laksanakan sumpahnya atau nadarnya. Dan dia boleh membayar kafarah. Membayar kafarah. Dasarnya karena Nabi SAW itu memberikan pilihan pada orang yang bersumpah. Ya, memberikan pilihan pada orang yang bersumpah. Kata Nabi SAW, man halafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha falyati alladhi huwa khair wal yukaffir an yamini. Barang siapa yang sumpah dengan sebuah sumpah dan dia melihat selain daripada itu lebih baik, maka dia datangi yang lebih baik itu. Dan dia bayar kafarah terhadap apa? Terhadap sumpahnya. Iya. Karena itu dia boleh melaksanakan sumpahnya, tetap bersedekah, atau dia bayar kafarah. Nah, kalau kafarah untuk sumpah itu sama dengan kafarah nadar. Sama dengan kafarah nadar. Iya. Kafarah sumpah itu disebut di dalam Al-Quran ya. Disebut dalam Al-Quran. Dan kafarah nadar itu juga sama dengan kafarahnya apa? Kafarah sumpah. Karena itu di dalam Sahih Muslim dari Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW bersabda,
kafaratun nadri, kafaratul yamin. Kafarahnya nadar itu sama dengan kafarah sumpah. Iya, sama dengan kafarah sumpah. Baik, apa kafarah sumpah akan diterangkan oleh penulis nanti. Kata beliau, wala syai'a fi lagwil yamin. Wala syai'a fi lagwi al-yamin. Dan tidak ada kewajiban terhadap sumpah yang sia-sia. Ya, terhadap sumpah yang sia-sia. Lagwul yamin itu sia-sia, kadang dia bersumpah tidak sengaja. Ya. Misalnya ditanya kamu begini, dia bilang tidak, demi Allah. Iya. Kamu pernah begini? Iya, demi Allah. Padahal dia tidak memaksudkan ya. Itu disebut lagwul yamin. Disebut lagwul yamin. Dan Allah telah berfirman, la yu'akhidukumullahu bil lagwi fi aimanikum. Allah tidak menyiksa kalian karena lagu di dalam sumpah kalian. Itu nasnya. Kenapa? Tidak ada kewajiban apapun di situ. Baik. Kemudian kata beliau, "Man halafa an la yaf'ala syai'an fa fa'alahu ghairahu lam yahnath." Siapa saja yang bersumpah untuk tidak mengerjakan sesuatu, lalu dia memerintah orang lain untuk mengerjakannya, dia tidak melanggar sumpahnya. Dia tidak melanggar sumpahnya. Ya sebab dia tidak kerjakan ya. Dia tidak kerjakan. Iya. Misalnya dia bersumpah tidak menjual rumahnya. Iya. Tapi itu dikerjakan oleh orang lain. Maka dia di situ tidak membatalkan sumpahnya. Tidak jatuh di dalam pembatal sumpah karena dia tidak melanggar. Wa man halafa an la yaf'ala syai'an fa amara ghairahu bi fi'lihi lam yahnath. Sama kalau dia bersumpah tidak melakukan sesuatu, ya. Baik. Dia tidak melakukan sesuatu, lalu dia perintahkan orang lain untuk melakukannya. Maka ini juga dia tidak apa? Dia tidak melanggar sumpahnya. Baik. Itu sudah dua ya. Dia juga tidak melanggar sumpahnya. Kemudian yang berikutnya, wa man halafa ala fi'li amrayni fa fa'ala ahadahuma lam yahnath. Kemudian demikian pula kalau dia bersumpah untuk mengerjakan dua perkara, kemudian dia melakukan salah satu dari dua perkara tersebut, maka dia tidak melanggar sumpahnya. Jadi kalau misalnya dia katakan demi Allah, saya tidak akan memakai dua baju ini. Terus dia pakai salah satu dari keduanya. Boleh atau tidak? Boleh saja karena dia ini bersumpah tidak memakai dua. Ya. Tidak memakai dua, tapi kalau satu itu enggak ada masalah. Jadi maksudnya di sini dibawakan pembahasan ini oleh penulis, beliau ingin mensyaratkan ya bahwa sumpah itu sumpah nadar itu sangat terikat dengan lafaz-lafaznya. Terikat dengan apa? Lafaz-lafaznya dan juga terikat, ada juga keterikatan dengan maksudnya. Iya. Ya kalau dia katakan misalnya dia bersumpah akan memukul anaknya. Ya. Terus dia bilang saja waladi, saya akan pukul waladi. Waladi itu kalau bahasa Arab itu seluruh anak dia. Nah, jadi semua anak harus kena dia pukul kalau dia ingin dilaksanakan apa? Sumpahnya. Jadi kadang terikat dengan lafaz ya. Baik. Kemudian kata beliau wa kafaratul yamin huwa mukhayyarun fiha baina thalathati asya'. Kafarah sumpah itu adalah memilih antara tiga perkara. Jadi ada tiga hal di kafaratus sumpah. Apa itu? Itqu raqabatin mu'minah au it'amu asyarati masakina kullu miskinin muddan au kiswatuhum thawban. Yang pertama membebaskan seorang budak yang beriman. Yang kedua memberi makan 10 orang miskin. Yang setiap orang miskin diberi makan sebanyak 1 mud. Yang ketiga memberi pakaian kepada 10 orang miskin tersebut. Yang setiap orang diberi 1 baju. Setiap orang diberi 1 baju. Fa illam yajid fasiyamu 3 ayyam. Apabila tidak mampu, maka dia berpuasa sebanyak berapa? Sebanyak 3 hari. Iya. Dia berpuasa sebanyak 3 hari. Baik. Ini kafarah sumpah berurut di sini 3. Yang pertama
membebaskan budak. Iya. Dia membebaskan budak mukmin. Iya. Itu di ayat ya, karena di ayat dikatakan fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Pilih salah satu dari tiga. Bebaskan budak satu. Budak beriman ya. Kemudian yang kedua, memberi makan orang miskin. Nah, setiap miskin diberi satu mud. Ya sesuai dengan ukuran yang sudah berlalu di kafarah di tempat yang lainnya. Iya. Baik. Karena kemudian di sini dihitung dari pertengahan yang dimakan oleh keluarganya. Iya. Yang dimakan oleh keluarganya atau penduduk di negerinya. Penduduk di negerinya. Kemudian yang ketiga, atau memberi makan atau memberi pakaian. 10 orang miskin, setiap orang dia kasih pakaian. Dia kasih pakaian. Jelas ya? Nah, itulah membayar sumpah. Sama kalau dia bernadar. Seperti itu juga. Kalau dia tidak mampu salah satu dari tiga, maka dia puasa 3 hari. Dia puasa 3 hari. Iya. Dan sebagian ulama mengatakan 3 hari ini harus berturut-turut. Harus berturut-turut. Karena datang di dalam bacaan Ibnu Mas'ud, salah satu ayamin mutatabiat, 3 hari yang berturut-turut. Iya. Dan qiraat itu sunnah muttaba'ah di dalam qiraat. Baik. Pada hukumnya itu diamalkan ya. Pada hukum yang disebut oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sebab itu nukilan ya memiliki sama dengan hukum hadits marfu'.